Kajian Islam konsentrasi bahasa dan sastra Arab. Non formalnya pada tahun 93 sampai 94 Pondok Pesantren Nurul Huda Singosari. Tahun 94 sampai 2000 Madrasatul Quran Tebu Ireng. Tahun 2000 sampai 2001 di Pondok Pesantren Darul Falah Pare Kediri. Pada tahun 2001 sampai 2002 di Ma'had Sunan Ampel Al Ali Stain Malang, masih Stain waktu itu, belum UIN. 2003 Tabarukah Hifdzul Quran kepada Kiai Haji Badawi Umar Singosari. Di 2004 Tabarukah Hifdzul Quran kepada Kiai Haji Syafaat. Yang di pengalaman akademik 2007 sampai 2012 beliau dosen LB PKPBA Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Sudah, teman-teman sudah selesai PKPBA semua ya? Sudah ya. Pada tahun 2010 sampai 2014 guru madrasah aliyah MA Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang. 2010 sampai 2014 guru SMK Plus Khairiyah Hashim Seblak Jombang. 2010 sampai 2015 guru Madrasah Sanawiyah MTS Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang. Pada tahun 2011 sampai 2015 dosen tetap Fakultas Tarbiyah Universitas Hasyim Asy'ari Unhas di Tebu Ireng. Pada tahun 2015 sampai 2016 dosen CPNS Fakultas Humaniora Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada tahun 2017 sampai dengan sekarang dosen tetap PNS di Fakultas Humaniora Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Ini yang penting ini adalah prestasi ya, prestasi beliau dan pengalaman pengabdian. Silakan bisa dicatat. Pada tahun 2004 juara 2 Musabaqah Hifdzul Quran MHQ golongan 30 juz tingkat Kota Malang. 2004 peserta Musabaqah Hifdzul Quran MHQ golongan 20 juz pada Musabaqah Hifdzul Quran wal Hadis MHQH Kedutaan Besar Saudi Arabia di Indonesia mewakili UIN Malang. Pada tahun 2005 beliau juara 1 Musabaqah Hifdzul Quran MHQ golongan 20 juz tingkat Kabupaten Malang. Di tahun yang sama beliau juga peserta Musabaqah Hifdzul Quran MHQ golongan 20 juz pada MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur di Sumeneb, Kafila, Kabupaten Malang. 2006 anggota panitia pelaksana ibadah haji PPIH Daerah Kerja Makkah. 2015 sampai sekarang Sekretaris Hay'ah Tahfidzul Quran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di HTQ ya, Sekretaris HTQ. 2016 sampai sekarang pengurus takmir si Pribadatan Masjid Sabilillah Kota Malang. Pada tahun 2017 pembicara dalam program matrikulasi bagi mahasiswa program beasiswa santri berprestasi atau kita kenal sebagai PBSB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Problematika dan Tantangan Mahasiswa Penghafal Al-Quran. Pada tahun 2018 narasumber dan dalam seminar motivasi dengan tema membentuk generasi milenial pecinta dan penghafal Al-Quran disampaikan dalam seminar motivasi menghafal Al-Quran di SMP Al-Ma'arif 01 Singosari Malang. Pada tahun yang sama sebagai peserta dalam pelatihan terjemah dan tafsir HTQ UIN Malang. 2018 sampai sekarang pengurus Divisi Litbang Jami'iyatul Qura wal Hufadz Cabang Kabupaten Malang. Pada tahun 2018 peserta Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional Korpri Cabang Tahfidz Surah Pilihan Kafila Jawa Timur. 2019 pembicara dalam matrikulasi bagi mahasiswa program beasiswa santri berprestasi PBSB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Strategi Murojaah Hafalan yang paling tepat ketika studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada tahun 2019 pengabdian masyarakat UIN mengabdi 2019 pelatihan tahsin Gharaib Al-Qiraah
bagi jemaah Masjid Darussalam Mojolangu Loar Malang. 2019 sampai sekarang pengasuh di Pusat Ma'had Al-Jami'ah pada Mabna Bait Tahfidzul Quran BTQ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019 sampai sekarang juga Kepala Bidang Taklim Quran Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2020 Dewan Hakim Bidang Tahfidz Cabang MHQ pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Kabupaten Malang. Pada tahun 2020 peserta webinar internasional dengan tema Al-Ijaz Al-Ilmi fi Al-Quran yang diselenggarakan oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran LPMQ Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada tahun 2021 narasumber dalam pengabdian masyarakat dengan tema pelatihan tartil Al-Quran sebagai implementasi perintah Allah tartil Al-Quran tartil bagi santri pondok pesantren Bustanul Hikmah Donowari Karangpoloso Malang di pondok pesantren Bustanul Hikmah Donowari Karangpoloso Malang. 2023 narasumber short course dalam pengabdian masyarakat internasional dengan tema Moderat Islam pada Ramadan 1444 Hijriah. 2023 Dewan Hakim pada Musabaqah Hifdzul Quran MHQ Internasional pada acara 1444 Hijriah 2023 Masehi The Holy Quran Recitation Competition yang diselenggarakan oleh Korean Muslim Federation KMF di Dusli, Busan, Korea Selatan. Ini yang kemarin terakhir gitu. Ramadan. Iya, yang di Korea itu. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk materi kita pada hari ini. Saya sampai keringetan bacain sebenarnya ini. Baik, hari ini juga akan disampaikan materi terkait dengan problematika dan tantangan mahasiswa menghafal Al-Quran. Nah, ini materinya sangat luar biasa. Silakan disediakan catatan ya, dan juga nanti dicatat poin-poin serta siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya perlu untuk ditanyakan. Baik, terima kasih. Saya sepenuhnya memberikan kepada Ustadz Hashim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Hidayat selaku moderator dan juga para pengurus di Darul Quran wa Thaqafah. Yang saya banggakan para santri di Darul Quran wa Thaqafah. Mudah-mudahan panjenengan semua kerasan di tempat ini mendapatkan hal-hal yang terbaik terkait pengembangan tahfidz dan juga keilmuan Al-Quran untuk menjadi generasi yang akan membangun peradaban di masa yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa dipertemukan di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring untayan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para mas-mas dan mbak-mbak santri Daksa, ini saya pertama kali mungkin ada yang sudah pernah kenal dengan saya, ada yang sudah pernah lihat dari jauh. Tapi alhamdulillah hari ini kita
bisa lebih dekat lagi untuk sharing terkait dengan bagaimana sesungguhnya interaksi kita terhadap kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Ini dari sekian orang ini, sinten yang sudah menyelesaikan hafalannya Falafina Juz'an? Siapa yang sudah selesai? Ada berapa orang? Loh, tidak apa-apa, ngaku saja, biasa saja, tidak usah takut, tidak usah. Enggak saya tes, nggak ngaku kalau ternyata takut dites. Enggak, yang putri ada yang selesai, banyak sudah selesai. Yang lain satu, terus yang lain. Kalau yang putra, atau ada yang sudah melebihi, sudah 35. Ada 35. Yang lain, yang putra ini maksimal berapa? 20, 25, atau tinggal 2 lembar lagi tambahannya ziyadahnya? Ya, wis. Aduh, sudah selesai. Jangan. Kok kayak angkat pulpen tadi? Enggak. Oh, enggak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba untuk sharing dan kita membahas terkait dengan dunia ketahfidzan. Yang pertama, saya bersyukur bisa bertemu dengan panjenengan, karena kalian ini menurut saya ini adalah orang-orang yang luar biasa. Sampean-sampean ini paling tidak sudah berusaha menjalankan apa yang telah dipesankan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syafi'i itu dalam salah satu syair beliau yang sangat terkenal sekali, beliau pernah dawuh begini, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kehidupan seorang pemuda itu, sampai Imam Syafi'i di tengah-tengah syairnya itu, wallahi, demi Allah, itu dengan harus dihiasi, harus dengan 2 hal, bil ilmi wat tuqa, yaitu pemuda itu harus mengupgrade keilmuannya sekaligus ketakwaannya. Ya, idza lam yakuna la'tibara li dzatihi, jika 2 hal itu tidak ada pada diri pemuda, maka keberadaannya itu tidak dianggap. Berarti dia sudah tidak lagi peduli dengan masa depannya. Karena rata-rata kalau kita ambil persentase di Indonesia, atau kalau kita kerucutkan lagi, teman-teman sampean yang semester 3 ke atas, kalau yang di UIN semester 1 dan 2 kan wajib ma'had. Selepas dari ma'had itu banyak yang kemudian tidak lagi di pesantren, tapi di mana? Kos-kosan, kontraan. Kalau hanya mengandalkan kuliah saja atau umpama ditambah organisasi ekstra, pengembangan ini, itu bil ilminya mungkin dapat. Kuliah kan bil ilmi, tapi waktu konya di upgrade-nya di mana? Ini yang kadang-kadang kurang. Maka satu lembaga atau satu lingkungan yang berbentuk pesantren itu insya Allah bisa mencakup 2 hal ini, sebagaimana pesan Imam Asy-Syafi'i. Apalagi Imam Syafi'i itu juga berpesan begini, tafaqqah qabla an tar'as, idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Apa artinya? Perdalamlah ilmu. Tafaqqah itu fi'il amr. Ya, artinya perdalam ilmu, ya ilmu semua, ya ilmu, ya takwa, ya ketakwaan. Qabla an tar'as, sebelum engkau menjadi pemimpin, sebelum engkau pulang ke masyarakat lalu dianggap tokoh. Soalnya lewat kadung dianggap tokoh, uangnya. Umpama ada orang yang sudah kadung dianggap tokoh, lalu ono keliru didik ae, bu ngajine gak tepat, mbu dungane keliru, itu orang mau ingatkan tuh paki, kok ngono sih, sapa sing wani ngiling, kan repot. Diingatkan khawatir tersinggung, nggak diingatkan terus kadung jadi tokoh. Orang yang awam nanti bisa mengikuti, ini kan bahaya. Maka Imam Syafi'i sudah pesan qabla an tar'as. Kenapa? Idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Kalau sampean sudah jadi orang, sudah tidak lagi kuliah, sudah pulang ke masyarakat, lalu orang sudah menokohkan Anda, maka
Bisa belajar memang bisa, tetapi kesempatannya tidak seluas ketika sampai di usia-usia saat ini. Ini 2. 3. Yang ketiga ini pesannya Imam Abdullah Alwi Al-Haddad, yang rotibnya kita baca, yang Al-Wirdul Latifnya kita baca. Apa kata beliau Imam Al-Haddad? Idza balaghal fata 20 aman wa a'jazahul fakharu fala fakhar. Nek ono pemuda usia 20-an tahun, ya 20 sampai 29 lah, menjelang 30. Tapi wa a'jazahu al-fakharu, dia ini tidak punya sesuatu yang ia banggakan. Artinya apa? Dia tidak punya, saya ini punya apa sih? Tidak punya skill, kelebihan yang membedakan daripada yang lain. Ya, tidak punya yang sampean unggulkan. Maka setelah usia itu, maka apa? Fala fakhor, akan sulit dicapai. Makanya benar kalau kemudian sampai di usia-usia sekarang ini, kuliah iya, nugas iya, tapi juga mengupgrade ketakwaan dengan landasan yang paling dasar, yang paling penting adalah terkait Al-Quran. Nah ini satu hal yang sudah benar, tinggal menjaga motivasi dan semangatnya. Ya kalau kemudian didatangkan saya atau yang lain, ya ada motivator yang datang, itu kan hanya pemantiknya. Tapi yang jelas pemantik itu kayak begini ya, contohnya. Di sini ada kompor gas, ya. Tidak usah dibawa ke sini, enggak. Nah, di situ ada kompor gas itu. Kompornya itu ada pemantiknya, cetek. Tapi gasnya ini harus ada isinya dan tidak boleh bocor. Gasnya ini nyampe ke selangnya, regulator, lalu selang sampai ke kompornya. Itu ibarat dari sampean. Saya itu hanya memantik. Karena boleh jadi pemantik itulah yang nanti akan memunculkan api itu. Tetapi tetap kembali lagi, lalu dipantik ya apa-apa, tapi yang bersangkutan tidak ada semangatnya, ya abot. Kan begitu. Nah, di sini akan saya bacakan. Ini ada yang menarik. Saya tadi buka-buka kitab Fathul Manan fi Fadhailil Quran. Ini ada teks begini. Man kana nawiyan hifdzal Qur'anil Karim wa sadaqat niyyatuhu wa qawiyat himmatuhu waffaqahu Allahu ta'ala wa yassarahu ala hifdzihi. Barang siapa mangkana nawiyan, berniat. Artinya nawiyan itu orang yang berniat. Berarti kalau ini sudah masuk ke ismul fa'il, berarti niatnya itu temenan. Makanya mangkana, mannya itu nawiyan, iku nawiyan. Karena ono sapa man iku nawiyan, wong sing niat. Niat apa? Hifdzul Quran, menghafal Al-Quran. Lalu berikutnya wasaduqat niyatuhu, lalu niatnya itu benar dan itu betul-betul dibuktikan. Niat itu yang benar itu. Ketika di sini dikatakan wasaduqat niyatuhu, maka bukan hanya mek niat, aku niat kate nambah, tapi kok wabut men yo sik meniai. Nah, ini berarti harus diuji niatnya. Sampai kalau membaca surah Al-Ankabut, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, mereka itu ditinggalkan, dibiarkan saja terserah setelah dia mengatakan, mereka ini mengatakan kami beriman. Wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Oh enggak, kami pasti akan menguji. Iman itu kan ada asrul iman, itu kan berarti sudah betul-betul ada niat. Sama sudah niat ngapal Al-Quran, lalu kok kemudian tidak ada usaha sama sekali, itu berarti niatnya belum teruji. Paham? Tapi kalau niat, kalau dilakukan dengan tindakan nyata, sampai merem-merem terus, kadang ya mesti hai. Untuk menjadi keluarga Allah itu butuh proses dan itu butuh perjuangan. Saya itu dulu sering ketika yang ngobrol sama teman-teman itu ya, hadis Rasulullah itu yang masyhur sekali kan, bahwa Rasulullah itu pernah dawuh bahwa Allah itu punya keluarga dari golongan manusia yang berada di bumi. Kemudian sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hum ahlul Quran, ahlullah wa khalsatuh.
Jadi ahlul Quran itu adalah ahlullah wa khassatuh, keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya Allah. Lalu dari keluarganya orang terhormat saja itu tidak asal masuk, mesti ditanya itu. Umpama Ustaz Dayat ini mau melamar seorang perempuan, bukan seorang laki-laki. Perempuan ini anaknya tokoh terhormat, mesti ditanya, sampean orang mana, kuliahnya apa, dulu pernah di pesantren, bisa apa, dan seterusnya. Itu tes. Nanti bisa-bisa dites juga itu. Itu baru jadi keluarganya manusia. Masa kemudian pengen jadi keluarganya Allah yang nanti di akhirat itu dapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa, kok kemudian tidak mau diuji? Jika terus ngeluh bulut-bulut titik, wah kayaknya saya tidak bakat. Wah ini kesimpulan yang terlalu dini. Ngapal Al-Quran itu bukan bakat-bakatan. Nanti kita kasih tahu rahasia kuncinya itu hanya ada 3. Jadi jangan kemudian menyimpulkan saya ini kayaknya tidak bakat saya ini. Apalagi ada orang yang mengatakan begini, ya Allah saya ini banyak dosa, kayaknya saya tidak pantas ngapal Quran. Ini namanya pikiran yang kontraproduktif. Mestinya begini mikirnya, ya Allah saya ini masih banyak dosa, saya bismillah mau menjadi bagian dari orang-orang dalam mega proyek penjagaan kalammu ya Allah. Maka mudah-mudahan dengan jalan ini saya semakin hari menjadi orang yang semakin baik. Loh, itu namanya berpikir yang positif. Ono wong kate ngapalno gak wis dosaku akeh, sampe nek ngono terus sampai kapan? Lah kan begitu. Nah, kembali ke hadis ke ungkapan tadi itu. Mangkana nawiyan hifdzal Qur'anil Karim wa sadaqat niyatuhu. Niatnya benar. Berarti niatnya sudah teruji. Kalau dikatakan sadaqat niyatuhu berarti ada apa? Ada hal-hal yang konkret yang dia lakukan untuk membuktikan tekadnya tadi itu. Aku sajane wis niat. Oh sajane wis niat, tapi gak mlaku-mlaku. Ini berarti belum sadaqat niyatuhu. Wa qawiyat himmatuhu. Himmah itu ada satu keinginan yang dalam, cita-cita yang luhur itu menguat. Ya. Kalau sudah 3 hal ini. Pertama niat. Niat yang pertama ini kerentek. Lalu kerentek itu dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Sampai sudah niat, lalu masuk ke lembaga ini, berarti insya Allah sudah kategori wasatuqat niyatuhu. Tinggal menjaga api semangatnya ini jangan sampai padam. Apinya jangan terlalu keras, karena terlalu kenceng apinya ini nanti gampang gosong. Kalau mau gosong langsung dimatain. Jadi orang sergap itu jangan langsung but gitu, enggak. Tapi proses, tapi ajak. Contoh, ada orang yang semangat, saya ini kok tidak pernah ngaji. Bismillah, itu teman saya ngaji sehari 1 juz, saya bisa 3 juz. Gak tau ngaji ya saya, langsung ngaji 3 juz, jepret. Seminggu mari harus gak ngaji mana? Tengok. Kenapa? Ya karena tadi apinya langsung membesar. Jadi semangat itu tidak bisa seperti itu. Yang penting itu dijaga terus. Baca kisah-kisah yang inspiratif yang bisa memotivasi kita. Belajar dari orang-orang yang sudah berhasil. Kita ini kalau lihat orang yang berhasil itu seringkali melihat tuh hasilnya enak ya kayak ngono yo. Prosesnya itu seperti apa? Tidak ada orang yang kemudian langsung jadi, semuanya itu butuh proses. Itu sudah diajarkan oleh Allah. Allah saja menciptakan bumi saja fi sittati ayyam. Padahal seandainya Allah mau ya gampang saja, tidak pakai proses. Kan begitu. Tapi kan Allah mengajarkan pada hamba-hambanya, semua itu ada proses. Ya, kita lanjutkan. Nah sudah masuk sini. Wasatuqat niyatuh. Tapi kalau orang itu kemudian bisa menjaga ritmenya, bisa menjaga semangatnya, itu nanti akan meningkat. Jadi kalau kita ini biasa ngaji sekian juz, nanti kalau sudah jalan sekian lama nambah lagi tidak terasa. Dan itu waktu akan semakin barokah. Tapi kalau langsung digetno ya tadi itu, diluk wis mari ngono berhenti. Ini yang pernah dialami, yang diceritakan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Fahrul Razi. Mungkin ada yang pernah ikut waktu tahun kemarin ada seminar nasional di HTQ itu, yang narasumbernya Dr. Fahrul Razi dengan Dr. Afifuddin Dimyati, Kiai Afifuddin Dimyati Gus Awis itu. Ustadz Fahrul Razi ini yang di Lajnah itu 1 minggu itu bisa hatam 3 kali. Itu ya proses kata beliau, tidak bisa langsung itu. Sekarang ya sudah biasa.
lisannya kemana-mana tuh deres itu sudah mendarah daging sudah. Seperti yang kemarin juga baru rawuh ke Indonesia, Habibana Umar bin Hafid. Itu yang cerita ke saya tuh Al Mukarram Gus Munim, pengasuh pondok Sumber Pasir. Gus Munim itu kan dulu biasanya setiap bulan Sya'ban itu kan rawuh ke Yaman untuk mengikuti haulnya Nabi Hud, sekaligus langsung dari Yaman langsung umroh. Itu pasti sowan ke Habib Umar. Gus Munim itu pernah mengikuti kegiatannya Habib Umar. Kata Gus Munim begini, saya ngikuti kegiatan beliau itu tidak kuat, saking capeknya. Dan setiap saat di sholat, dalam sholat ataupun di luar sholat, lisan beliau tuh berzikir termasuk deres Quran. Ya padahal yang ngisi ngaji, tapi waktunya barokah. Kemarin di Indonesia aja berapa hari aja, pagi di Cibireng, nanti di Surabaya, Gresik, paginya subuhnya sudah di Al Akbar, terus sorenya sudah di Kalimantan itu. Jadi beliau-beliau seperti itulah yang kita ini menjadikan kita, menginspirasi kita. Kan begitu. Nah, kita lanjutkan. Wa sadaqat niyatuhu wa qawiyat himmatuhu. Apa yang kemudian terjadi? Waffaqahullahu ta'ala. Maka Allah akan memberikan taufiknya, Allah akan memberikan pertolongannya, wa yassarahu ala hifzihi, dan Allah akan memudahkan orang yang kayak tadi itu, yang serius tadi menghafalkannya, himmahnya kuat, itu dimudahkan oleh Allah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah ini, saya sebelum ke ayat ini, kan ayat ini di dalam surah Al-Qamar itu terulang sebanyak 4 kali. Di dalam tradisi bangsa Arab, biasanya bangsa Arab itu kalau dalam sebuah ungkapan itu mengulang 3 kali itu sudah sangat serius. Jadi ulang pertama, biasanya kalau kalian belajar salah satu cabang di dalam ilmu balaghah, itu biasanya kalam khobar, informasi, kalam yang sifatnya informatif itu biasanya pertama itu datar, ya mubtada khobar biasa gitu. Kalau kira-kira yang diajak ngobrol itu tidak percaya, maka kemudian baru diberi taukid. Taukidnya cukup 1, diulang lagi yang ketiga, taukidnya tambahi double. 3 kali itu sudah mentok. Ketika orang Arab dalam tradisi mereka ketika itu dan sampai hari ini 3 kali itu sudah menunjukkan keseriusan. Lah ini Allah firman-Nya dalam surah Al-Qamar itu 4 kali. Ini melebihi kebiasaan bangsa Arab yang hanya terulang 3 kali. Apa maknanya ayat ini? Walaqad yassarna. Lam itu menunjukkan keseriusan. Ditambah qad yassarna fi'il madhi. Ini sudah serius banget ini. Cuman yang harus kita perhatikan, yang saya tertarik dengan ayat ini juga, itu Allah firman-Nya menggunakan na, bukan tu. Kalau tu kan mutakallim wahdah. Walaqad yassartu, sungguh benar-benar aku mudahkan Al-Qur'an. Enggak, di sini Allah menggunakan na. Na itu mutakallim ma'al. Kalau ini kata tarik dalam Al-Hijr ayat 9. Al-Hijr ayat 9 itu kan ayatnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu Allah firman-Nya tidak menggunakan inni ana nazzaltu dzikra wa inni lahu lahafizun. Enggak, lahafiz enggak, tapi wa inna lahu lahafizun. Apa bedanya? Sebagian ulama ada yang memahami kalau Allah berfirman menggunakan mutakallim wahdah yang hanya Allah saja, dhamirnya ana, maka itu menunjukkan ya memang Allah sendiri. Tapi kalau na, maka ini adalah niat untuk mengagungkan. Ini pendapat pertama begitu. Tapi ada yang mengatakan kalau menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair yang nahnu itu berarti Allah melibatkan pihak lain dalam konteks ini. Kalau tidak percaya, sampai cek ayat-ayat yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, pakai na, mutakallim ma'al ghair. Maka orang untuk menjadi baik, menjadi ahsani taqwim, tidak menjadi asfala safilin, harus ada usaha dari yang bersangkutan.
proses penjagaan Al-Quran, ketika Allah sudah menjamin Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran itu harus dijamin? Karena Al-Quran itu kitab suci terakhir. Setelah itu tidak ada kitab suci lagi yang diturunkan oleh Allah. Maka harus otentik sampai nanti berakhirnya dunia ini. Kan begitu. Maka disiapkan perangkat untuk menjaga keotentikan Al-Quran ini. Yang pertama, difahami bahwa pihak lain dalam konteks ini siapa? Allah turunkan Al-Quran tidak langsung kepada Rasulullah, tapi bilisan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Nazala bi ar-ruhul amin, Jibril itu membawa Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah bilisanin arabiyyin mubin dalam surah Asy-Syu'ara. Berarti ada keterlibatan dari Allah, Jibril, Muhammad, kan begitu. Lalu dari Rasulullah SAW disampaikan ke para sahabat, sehingga para sahabat itu, walaupun tidak semua sahabat itu menghafal setiap ayat, karena tidak semua sahabat itu Al-Qurra. Pada zaman Nabi itu penghafal Quran disebut dengan Al-Qurra, karena Qurra itu jamak dari qori, dari qoro'a. Qoro'a itu makna asalnya dhamma yadhummu, mengumpulkan. Jadi kalau Rasulullah bersabda man qara'al Qur'ana, itu kalau kita lihat konteks kesejarahannya secara historis, maka di situ barang siapa menghafal Al-Qur'an. Itu. Jadi itu makna qoro'a. Makanya kalau kemudian qoro'a sekarang membaca, memang qoro'a itu mengumpulkan, karena membaca itu juga mengumpulkan. Wahyu pertama itu Iqra. Iqra itu bacalah. Kita diperintah untuk mengumpulkan. Tapi syaratnya bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata memang hidup itu adalah mengumpulkan. Kita kan asalnya tidak bawa apa-apa ya lahir itu kan. Makanya itu simbolnya secara alami, secara fitrah, anak lahir itu gegem. Itu kan sudah sangat masyhur sekali cerita itu ya. Jadi lahir, maksudnya itu lahirnya gegem tangannya. Jadi lahir itu anak bayi, anak kecil itu lahir itu itu tangannya gegem. Tapi kalau orang meninggal itu yang alami, yang fitrah itu tangannya jeber begini. Apa ini maksudnya? Kalian terlahir ke dunia itu harus mengumpulkan, karena berangkat tidak bawa apa-apa. Mengumpulkan ilmu. Untuk apa? Untuk beramal, biar amal kita sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Mengumpulkan harta. Untuk apa harta? Menuju gembegar tadi, meninggal. Kan arahnya nanti ke sana. Berarti harta itu tidak hanya untuk kita, tapi di dalam harta kalian ada hakun lis-sa'ili wal mahrum, ada hak orang lain. Lu kan begitu. Jadi harus ada mengumpulkan dan berbagi. Sampai hari ini di sini mengumpulkan, tapi nanti kalian harus berbagi. Karena masyarakat butuh sampean. Hidupnya begitu itu gantian. Saya hari ini ketepaan di sini, Ustaz Dayat moderator, tapi sekian tahun yang akan datang bisa jadi saya moderator, Ustaz Dayat yang di sini. Loh kan bisa saja. Atau kemudian sampean yang ganti duduk di sini lalu sampean bercerita, saya adalah alumni Daksa ini. Di sini ada mahasantri baru, gantian sampean yang di sini. Loh kan begitu. Itu kan simbolnya tadi itu. Nah, kembali ke tadi itu. Bahwa ketika Iqra kumpulkan atau Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Maka ini kita tidak masuk ke tafsir Iqra, nanti terlalu dalam, terlalu jauh. Nanti kembali ke materi yang tadi. Nah, ketika Allah berfirman dalam Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami benar-benar menurunkan az-zikr. Maka di sini ada keterlibatan pihak lain. Zaman Rasulullah, Qurra itu penghafal Quran. Maka itu dimuliakan sekali. Ketika perang Uhud terlihat sekali Rasulullah tanya, mana yang lebih banyak, mana yang lebih akro. Ingat loh ya, zaman sahabat itu, ketika sahabat disebut Qurra, maka Qurra itu betul-betul menguasai dan sudah melaksanakan isi kandungan ayat tersebut. Karena para sahabat, ada salah satu kisah dari sahabat siapa yang menyatakan begini, kami tidak berpindah dari ayat ini ke ayat yang lain sebelum kami melaksanakan isi dari kandungan ayat ini. Berarti Qurra itu betul-betul luar biasa. Kalau kita hari ini menghafal lafadznya dulu, setelah itu baru berusaha ya opo memahami isi kandungannya dan melaksanakan ajarannya ini sambil berproses.
Tapi ya tetap mulai ngapalnya ya tetap berproses untuk terus melatih dan mengasah diri kita. Ini tadi yang kata Imam Syafi'i tadi, hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Karena orang ini, apalagi umat Islam, itu tidak akan mampu, tidak akan bisa menghasilkan peradaban yang baik kalau dia tidak menguasai kitab sucinya. Peradabannya jadinya sekuler nanti. Itu sudah pondasi ini. Sampai kalau tidak percaya, silakan dicek ilmuwan siapa yang tidak hafal Quran ketika masa kejayaan Islam. Semuanya melandasi, mesti pertama itu Quran dulu. Tapi kecil Qurannya sudah beres dari sisi tahfidnya, tinggal pengembangannya. Itu yang dikembangkan di beberapa negara. Saya pernah dulu ngundang Profesor Al-Habib Sayyid Aqil Munawwar. Beliau itu cerita, beliau itu setiap tahun diundang ke Iran. Di Iran itu setiap tahun itu 3.000 anak kecil itu diwisuda Qur'annya. Anak usia kelas 2, kelas 3 MI SD itu. Dan itu dites walak-walik sudah tidak bermasalah dengan hafalannya. Sehingga ketika kuliah itu tinggal pengembangan diri. Tapi kalau sampean jangan berpikir begini, oh berarti aku kasep, kadung kuliah, gak usah ngapal. Ya enggak. Itu artinya begini. Dan di kononya ini sistemnya sudah dari kecil begitu. Kita yang sudah sejak dulu umpama belum menghafal, baru ketika kuliah lalu ada penyesalan, kenapa kok saya tidak menghafal sejak dulu? Maka saat inilah saat yang tepat. Mala yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kemudian sudahlah saya kuliah banyak tugas. Itu salah. Yang kita bawa sanggup menghadap pada Allah itu yang ini, ya Quran ini. Nanti ada hadis akan kita bacakan itu. Nah kita lanjutkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka dari generasi Rasulullah lalu generasi sahabat, beliau menyampaikan pada para sahabat sampai kepada kita, dan ini dari generasi ke generasi secara mutawatir. Maka disinilah Al-Quran itu terjaga. Nah, ono kesalahan titik langsung orang segera bergerak. Oh ini ada kesalahan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan Quran Android, hanya mengandalkan mushaf. Guru saya itu pernah membuat satu ilustrasi ya. Coba bayangkan, seandainya semua HP, semua gadget, semua laptop itu terserang virus. Lalu semua jenis kertas itu terserang virus, terserang mungkin hewan yang akan memakan kertas itu habis sudah. Di mana adanya Al-Quran? Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya ada yang dalam dada-dada kalian ini. Itulah yang menjadi penjaga yang sesungguhnya. Karena nanti ketika kita menghadap kepada Allah, tidak ada lagi bawa mushaf Android. Ayo baca Iqra. Yuqalu sahibil Qur'an Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Sekedap ya Allah, kulo matosi HP kulo ono. Android sudah buyar itu. Iya, benar ini. Jadi ini yang sampean betul-betul. Makanya sampean ini sudah benar. Ini yang nanti akan diadukan oleh Rasulullah. Betapa banyak orang yang sudah luar biasa, yang dibaca sekian buku teorinya ini, tapi kadang lali ambil Quran. Rasulullah nanti curhat itu pada Allah. Waqala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nauzubillah. Jadi dianggap sudah mengabaikan. Nah, padahal ini urgen sekali. Nah, kembali ke yang tadi. Inna. Nah, ini berarti menunjukkan mutakallim ma'al ghairi, berarti ada keterlibatan pihak lain. Berarti termasuk ayat ini walaqad yassarna. Kenapa kok menggunakan na? Allah akan mudahkan, tapi syaratnya tadi itu niatnya benar, diimplementasikan niat itu dengan usaha yang serius, dan semakin hari himmahnya itu semakin menguat. Itulah yang akan diberi kemudahan oleh Allah. Tapi kalau anda tidak serius, kok kemudian mengatakan aku terus kok wangil, nambah kok wangil, didelok sih, sadukon niyatuhu wa qawiyat himmatuhunya seperti apa. Dan itu tidak bisa berdiri sendiri. Banyak faktor. Ya, faktor bagaimana kita, perilaku kita, itu juga termasuk dalam konteks sadukon niyatuhu. Bagaimana kita, makanan yang kita makan, kan begitu. Karena makanan yang kita makan ini jangan sampai sesuatu yang tidak benar. Tapi saya yakin di sini tidak. Kalau di luar-luar, ya bukan santri sini maksudnya.
Jadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Loh, lidzikri itu apa? Lidzikri itu sama dengan jaminan Al-Hijr. Allah menggunakan kata-kata inna nahnu nazzalna dzikr. Karena Al-Qur'an itu punya banyak nama. Al-Qur'an, Al-Furqan, Al-Dzikr. Sekarang kita fokus Al-Dzikr. Disebut kitab juga iya. Zikir itu apa sih, Ren? Zikir itu makna asalnya ingat. Kalau lidzikri itu bisa untuk sebagai pengingat, untuk sebagai pelajaran, ya, untuk sebagai orang yang selalu ingat kepada Allah. Caranya lewat Al-Quran. Makanya sampai ada ungkapan, kalau Anda ingin Allah berbicara kepada kalian, maka bacalah Al-Quran. Tapi kalau ingin sampean matur kepada Allah lewat sholat, maka sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya tangga-tangga naik bagi orang-orang beriman. Dulu saya masih ingat Gus Mudim itu di acara Yudisium Wisuda Tahfidz yang tahun berapa itu, sebelum pandemi itu. Beliau cerita Nabi Musa alaihi salam itu ketika mendapatkan wahyu naik ke Tur Sinai, kemudian beliau disuruh melepas sandalnya gitu, fakhla'na alai innaka bil wadil muqaddasil tuwa. Lalu kemudian mendapatkan wahyu wa anakhtartuka fastami' lima yuha innani anallah, dan seterusnya itu, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sampai kemudian pada satu diskusi, satu dialog, Nabi Musa ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, sing kok gawe di tangan-tanganmu itu apa Musa? Kan pertanyaannya cuma satu, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Mestinya jawabannya cukup, qala hiya asai, ini adalah tongkatku ya Allah. Cukup. Tapi kenapa Nabi Musa kok jawabannya panjang? Atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Karena Nabi Musa ini memancing agar Allah itu berkata-kata lebih banyak pada dirinya, karena Musa merasa sangat bahagia luar biasa ketika Allah mengajak dialog Nabi Musa. Lah kita ini hukuman Allah itu sudah ada di depan kita. Ma'dubatullah, inna hadzal qur'ana ma'dubatullahi fil ard fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Itu hadis Nabi. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah suguhan Allah di muka bumi. Maka nikmatilah hidangan itu sesuai dengan kapasitas kemampuan kalian. Lah kapasitas itu harus kita upgrade. Kalau kita mampunya hanya kulhu tok, gak di-upgrade sampai kapan-kapan ya kulhu ae. Bukan begitu. Harus tambah. Itu namanya ada usaha yang serius. Lah berarti untuk lidzikri. Lah lidzikri itu punya makna lain juga. Apa itu? Al-Ahnaf bin Qais, seorang generasi tabi'in kalau tidak salah, itu pernah membaca dalam surah Al-Anbiya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian satu kitab yang di dalamnya terdapat dzikrukum. Dzikrukum itu bisa dimaknai peringatan bagi kalian. Tapi ternyata dzikrukum itu ada makna lain. Apa itu? Bisa sampai lihat dalam surah Al-Insyirah. Wa rafa'na laka dzikra. Apa itu maksudnya? Dan kami tinggikan bagimu Muhammad sebutanmu. Berarti maksudnya apa sebutan itu? Nama baik ditinggikan. Kalau Anda ingin namanya harum, namanya baik di hadapan Allah, punya kedudukan yang luar biasa, maka tidak lain ada di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kita interaksinya akrab, lalu kita laksanakan isi kandungannya, maka disitulah terbuka besar peluangnya untuk betul-betul terangkat derajat kalian. Dan itu sudah dijamin. Maka dalam hadis, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum itu dengan kitab Al-Quran ini, tapi juga di sisi lain merendahkan dengan Al-Quran. Karena tidak menghormati Al-Quran, karena tidak percaya dengan Al-Quran dan seterusnya. Nah, ini walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Maka tantangannya fahal mim muddakir. Muddakir itu menggunakan dal, padahal itu dari akar kata zakaro, kemudian berubah menjadi iftakaro ala wazni ifta'ala. Kemudian dari derivasi itu muncullah yang namanya al-mumatsalah.
Mumatsalah itu apa? Asimilasi. Maka bacanya menjadi mudzakir, bukan mudzakir, bukan mudzakir enggak, tapi mudzakir yang ditasydid dalnya. Jadi zal sama taknya ini lebur, ya kan? Kemudian berubah jadi bunyi dal. Qiraatnya begitu dan tulisannya juga begitu. Itu nanti dipelajari lebih lanjut dalam kajian ilmu-ilmu kebahasaan. Fahal mim mudzakir, adakah yang mau mengambil pelajaran? Adakah yang mau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai peringatan? Adakah orang-orang atau santri-santri apa namanya? Daksa itu yang mau betul-betul menghafalkannya. Itu sudah yassarna, syaratnya tadi. Paham ya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Yang menarik lanjutannya ini. Fa idza mata. Loh. Oh, paket. Perasaan saya nggak ngirim alamat sini, kok ngirim lagi jadi ke sini. Saya minta ini di beberapa tempat tuh kalau kurir tuh lagunya kok sama ya, paket. Itu ada trainingnya gitu atau gimana kira-kira? Lagunya sama. Jarang yang kemudian paket, ya mesti paket. Kalau sudah bisa lagu itu berarti sudah kemungkinan diterima jadi kurir. Gak guyon ya sedikit ya. Jangan ngantuk karena siang-siang ini luar biasa semangatnya. Kita lanjutkan. Fa idza mata qabla ikmali hifdhihi falahu ma nawa. Loh. Naudzubillah, ini contoh umpama wis niat, wis regep kok durung khatam. Atau wis khatam tapi masih ziyadahnya sudah selesai tapi murojaahnya ada beberapa juz yang masih belum kepegang umpama. Apa yang terjadi? Fa idza mata qabla ikmali hifdhihi falahu ma nawa. Maka dia berhak mendapatkan sesuai yang sudah dia niatkan dan dia seriusi tadi. Ngafal Al-Quran kan gak ono sing niat wis bismillah saya ngafalkan 10 juz. Jangan, ngafalkan dia 30. Setelah 30 jadi enggak usah nambah, tinggal murojaah. Karena setelah 30 enggak usah nambah lagi, nambah oh ya wis murojaah. Dene murojaah rasa nambah itu urusannya beda lagi. Kan begitu. Tapi judulnya sudah murojaah. Nah ini lanjutannya. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa arsalallahu ilaihi malakan fi qabrihi. Kemudian Allah mengutus kepada dia orang yang niat tadi, ngapalno tadi, durung lancar, durung mari, durung tutup. Ada malaikat yang diutus untuk datang fi qabrihi untuk apa? Liyu'allimahul Qur'an. Untuk mengajari dia Al-Quran. Jadi yang penting sampean pokoknya ngaji, distorkan. Dene gak tutup, ojo khawatir. Nanti sudah ada yang nunggu setoran di kuburan, yaitu malah ikan kan begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'an. Nah, ini sabda Rasulullah di dalilnya. Man qara al-Qur'an, barang siapa menghafal Al-Qur'an. Makanya tadi saya sampaikan kan, secara kalau qiraah dipahami, kalau secara bahasa memang membaca, tapi kalau secara historisnya dulu gimana? Maka man qira'a itu barang siapa menghafal Al-Qur'an. Tsumma mata qabla an yastadhhirahu. Kemudian dia meninggal sebelum dia menguasai. Istadhara itu, dhahara itu kan maknanya nampak atau muncul, jelas. Istadhara itu Qur'annya tidak ada, tapi dia tetap jelas. Artinya tidak pakai mushaf pun dia baca lancar. Makanya orang yang hamilul Qur'an itu disebut kalau pas baca bil ghaib itu biasanya orang Arab menyebut al-dhahril qalbi. Al-dhahril qalbi itu apa? Bukan di luarnya hati, enggak, tapi merempun hati itu seakan-akan Quran itu sudah tertulis di dalam hatinya dan nampak secara jelas. Saking lancari, lu kan gitu. Al-dhahril qalbi. An qabla an yastadhhirahu atahu malakun. Datang kepada dia malaikat sesuai dengan perintah Allah. Fa'allamahu fi qabrihi. Kemudian malaikat itu mengajarkan di kuburannya, ya, wa yalqallaha laini. Dan kelak dia akan menemui Allah waqad istadhharahu, dalam keadaan dia sudah menyelesaikan hafalannya, sudah menguasai Al-Qur'an. Jadi jangan berkecil hati. Sing dulu lancar ya ngono, pokoknya ngaji dan ngaji. Ini kan masuk insya Allah sudah punya modal semua. Ada yang 5 juz, tapi yang jalan baru 1 juz. Loh, tidak apa-apa, itu proses. Ada yang 10 juz, tapi masih jalan 9 juz setengah.
tinggal setengah juz lagi, terus nambah lagi. Ini jaminannya. Jadi jangan khawatir. Ini dikuatkan lagi dengan kaulnya atau dawuhnya tabi'in, namanya Hasan Al-Basri, terkenal sekali ini tabi'in yang al-jalil, termasuk generasi senior. Kata beliau begini, innal mu'mina idza mata nawiyan hifdzal qur'ani wa lam yahfadhu amarallahu hafadzatahu an yu'allimuhul qur'ana fi qabrihi hatta yab'athahu Allahu ma'a ahlihi. Nah, luar biasa ini. Kenapa? Karena orang itu nanti ketika di hadapan Allah, berarti ini ada peluang kan? Artinya begini, yang penting pokoknya awake dhewe wis niat nyari lingkungan yang sudah tepat, hafalan distorkan. Tapi ingat ya, sebelum menghafal betul-betul bacaannya itu sudah pastikan sudah benar, sudah standar sesuai dengan riwayat yang kita pakai, riwayat Hafiz an Asim. Karena saya kemarin mohon maaf itu nguji calon maba yang beasiswa teladan sama yang kemarin jalur mandiri tahfidz itu. Saya tanya, sudah hatam? Sudah, tapi bacaannya asal baca, asal hafal. Eman kayak gitu. Artinya apa? Dandani fasohahnya, dandani ahkamul hurufnya, itu kalau kadung sudah jadi hafalan itu lebih sulit. Makanya pastikan bacaannya benar yang sampai hafalkan itu. Baru kemudian dihafalkan. Ini nanti yang betul-betul kalau sampean serius, lalu kok umpama ini ada peluang ini. Peluangnya apa? Kan nanti di akhirat itu Allah mengatakan, Rasulullah SAW menyatakan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Wahai para sahibul Qur'an, dikatakan kepada mereka, iqra', bacalah, warattil, dan tartilkanlah Al-Quran kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau biasa mentartilkan Al-Quran itu ketika di dunia. Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya kedudukan kamu, kedudukan kalian, kedudukan sampean ada pada akhir ayat yang mampu engkau baca di hadapan Allah. Jadi kalau sampean sudah serius, jangan khawatir. Kok umpama Allah berkehendak lain, wafat, malaikat yang akan mengajari nanti menghadap Allah, waqad istalharohu. Berarti kita yakin bisa. Apalagi kalau kemudian di dunia ini serius, sudah bagus hafalannya. Ini mudah-mudahan Al-Quran ini betul-betul menyertai kita sampai kita menghadap kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Karena menjadi ahlul Quran itu butuh proses dan itu butuh perjuangan. Ya, ini bukan untuk nakut-nakuti, tapi justru harus menjadikan motivasi bagi kita. Karena sesuatu itu, kalau hasilnya yang kita peroleh itu luar biasa, maka perjuangannya itu juga harus luar biasa. Kalau hasilnya biasa-biasa, biasanya juga perjuangannya biasa-biasa. Kok ada yang sudah perjuangannya luar biasa, hasilnya biasa-biasa, berarti Allah sudah punya rencana lain dan mungkin Anda sudah disiapi hal-hal yang lain. Bisa jadi begitu. Nah, pertama tantangan atau problemnya, ini pertama, menghafal Quran itu terkait dengan mental atau psikologis. Ya, yang berikutnya. Nah ini. Di dalam satu buku yang ditulis oleh seorang peneliti sekaligus seorang psikolog, namanya Dr. Majdi Farouk Ubay. Beliau ini setelah mengambil responden-responden dari beberapa usia, ternyata 90% keberhasilan seseorang dalam menghafalkan Al-Quran itu faktor mental atau psikologis. Ini kembali ke niat tadi. Maka nanawi yang hifdzul Qur'anil karim. Nah, niatnya gak kuat, maka secara psikologis dia tidak siap. Saya sedikit cerita. Di pesantren saya dulu, mungkin ada yang dari Madrasatul Quran di MQ itu. Tahun 2016 itu ada seorang satpam itu diwisuda hafid di usia ke-64 tahun. Jadi beliau itu pensiun tentara, seorang kopral atau apa pangkatnya, umur 58 kan pensiun, lalu jadi satpam. Karena setiap hari itu ndelok arek deres, karena posnya itu sampingnya ini musola. Karena ada yang deres di musola.
Beliau tergerak hatinya. Akhirnya ikut ngaji binaldur. Dibina binaldurnya sampai bacaannya standar itu butuh waktu 2 tahun. Setelah itu masuk program tahfidz, 4 tahun khatam. Jadi sambil nunggu di pos, sambil deres, sambil nambah, sambil setoran. Sampai kalau tidak percaya, lihat YouTube wisuda tahfidz itu di galeri Madrasatul Quran, galeri MQ itu ada YouTube-nya. Wisuda tahfidz tahun 2016 bulan Desember. Akhirnya dia dapat hadiah umroh. Lu kan, itu kan tidak pernah disangka. Quran dimari oleh umroh. Padahal di usia 60 tahun lebih. Artinya apa? Kalau sampean-sampean di usia sekarang kok kemudian menyerah, lah wong seumur swida iso. Jangan kemudian beralasan begini, ya tapi kan umur swida gak ngerjakan tugas. Ya tugasnya beda. Tapi kan orang itu semakin tambah usia itu biasanya kemampuan otak semakin melemah. Tapi karena dia serius, beliau ini serius, terbukti. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya wisuda ya tasmi juga, jangan langsung wisuda, ya baca, ya tasmi kayak santri yang lain. Itu pensiunan tentara. Berarti ini memang hasil penelitian. 90% keberhasilan itu niat. Maka sama Nawes niat sudah datang ke sini, maka tinggal yang 10% lainnya. Kalau kemudian di sini kok kemudian ini sudah 90%, kok kemudian ada hal-hal lain yang menggoda Anda, ya Anda akan gagal. Karena 90%-nya akan terusik. Jangan sampai. Makanya Kiai Adlan Ali itu pernah dawuh, kunci sukses itu cuma 3 untuk menghafal Quran itu. Niat yang ikhlas, berarti tadi mangkana nawiyan hifdzul Qur'anil Karim. Lalu mempunyai azam atau himmah yang aliyah. Himmah yang aliyah itu berarti wa qawiyat himmatuhu. Ya. Lalu yang ketiga istiqomah. Istiqomah itu berarti soduqat niyatuhu. Istiqomah itu berat dan itu berarti dia sudah membuktikan niatnya. Bahwa niatnya itu betul-betul serius. Lumek telu iki. Cerdas tidak masuk sini. Cuman nek ono arek cerdas itu mendukung. Cuma kadang-kadang cerdas itu penyakitnya rotok males. Kadang-kadang ya, walaupun tidak semuanya. Karena cerdas itu gampang kok inginnya lho, gampang lho. Akhirnya ditinggal sampai arek sing tekun. Tapi kalau Anda cerdas dan tekun, wah insya Allah cepat itu. Itu lebih cepat. Jadi ini menjadi sebuah karakter terkait dengan istiqomah. Lalu kemudian yang kedua, problem dan tantangannya. Manusia itu kan mahalul khata'i wan nisyan. Tidak ada manusia yang tidak pernah lupa, itu tidak ada. Kecuali Rasulullah, karena Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah. Tetapi itu pun Allah masih melanjutkan dalam ayat itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Kan Allah menyatakan dalam surah Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu Muhammad Al-Quran fala tansa, dan kau tidak lupa illa masya Allah, kecuali Allah berkehendak. Tapi Allah tidak berkehendak Rasulullah lupa. Dan Rasulullah tidak pernah lupa. Ya kan? Ini khususiatnya Kanjeng Nabi. Lah kalau kita ini sering lupa, apa mana gak tahu deres. Gara-gara apa? Nah, kesan yang lemah. Kesan yang lemah itu kenapa? Ya karena jarang dibaca. Nah ini butuh strategi. Ini mungkin saya sharing ya. Jadi kalau masih proses, usahakan tahfidz itu sampai bisa membagi. Jadi membagi itu begini. Kalau hafalan sampean itu 10 juz, sekarang nambah juz 11. Ini umpama ilustrasi aja ya. Masuk juz 11. Biasanya 10 juz ini yang sudah jalan berapa, yang masih lebih harus ngoyo itu berapa, itu biasanya ada. Itu gara-garanya. Ini mungkin bagi yang pemula, saya sarankan pertama, ketika Anda menghafal, maka hafalan baru itu jangan ditinggal. Itu catat yang pertama. Contoh, nambah juz 1, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu berarti kan halaman kelima, 1/4 kan? Maka sampean deresnya, apalagi kalau bisa disetorkan, itu mulai dari alif lam mim sampai itu. Nanti ketika baliknya qul nahbitu minha jami'a, berarti dari innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Terus begitu, 1/4, sehingga hafalan baru itu setiap hari selalu kita murojaah, kita setorkan.
Yang jadi masalah itu kadang-kadang kalau begini, hari ini saya nambah ini, nanti murojaahnya juz 30, besok nambah qul nahbitu, nanti murojaahnya masih juz 30. Sehingga yang dari innal ladzina kafaru mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naro ini kita tinggal lama, nanti balik gimana? Itu butuh proses. Berarti hafalan barunya harus selalu di upgrade. Nanti setelah 1 juz, ya, ini kan masih hafalan baru, terus dibaca dengan tartil untuk hafalan baru, itu biar lebih kuat. Jangan baca dengan hadr. Jadi baca dengan pelan. Lah hadr itu untuk apa? Hadr itu untuk yang sudah lancar. Umpama sampai sudah nambah juz 20, 1 sampai 10 itu sudah lancar, maka deresnya di luar yang distorkan itu sampai pakai sambil jalan-jalan. Asalkan jangan di kamar mandi. Berangkat ke kampus, naik motor, itu oleh setengah juz sampai tartil itu. Itu yang sudah lancar. Sehingga yang lancar itu tidak, yang tidak lancar, umpama ada yang belum lancar, harus ada progres. Umpama juz sekian, maka dandan ini tadi itu kayak nambah 1 halaman. Tapi caranya begini. Orang itu kalau tidak lancar-lancar itu biasanya cara deresnya itu begini. Ketoke akeh derese, tapi kadang-kadang begini. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dzulima kana Allahu samii'an 'aliman. Ini berapa lirik? Itu selesai. Ya Anda tetap dihitung sudah ngaji dan deres, tetapi biasanya di memori kita kesannya masih kurang kuat. Berarti harus Anda bagi mana yang deresan yang untuk sudah lancar, mana deresan yang belum lancar. Nah, yang belum lancar itu harus berprogres. Umpama saya hari ini deres ngancarkan juz 9 dulu melaku aku 1 halaman, koyok nambah. Setelah itu 1 halaman, setengah halaman dijauhkan mushafnya. Itu mesti ketika baca mesti akan nyantol Anda. Apa ya Yati? Loncati yang Anda ingat di bawahnya. Nanti baru setelah itu dilihat lagi. Oh, tadi kurang layak lafaz ini. Taruh lagi mushafnya dijauhkan, jangan dibuka, dibaca 1 halaman secara tartil. Nanti halaman berikutnya juga begitu. Sampai sudah 1/4 juz targetnya, mau sudah 1/4, maka 1/4 ini sampai ulang dari awal. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib, dan seterusnya. Sampai 1/4. Lah jangan nyantol sambil jalan, enggak usah dibuka dulu mushafnya, selesaikan 1/4 baru nanti dicek. Saya tadi halaman berapa yang masih nyangkut ya? Atau syukur-syukur bisa disimakkan temannya. Itu kalau kita ada progres. Sehingga nanti kalau sudah lancar dibaca sambil kora-kora, sambil masak. Loh iya, enggak apa-apa. Jadi jangan hanya deres itu ngenteni longgo. Sing longgo sing diteres sing lancar tok. Lah terus sing gak lancar kapan derese? Nah kan begitu masalahnya. Nah, ini harus ada progres. Nah ini kesan yang lemah. Nah ini karena tidak dipakai, kurang deres. Dan deresnya tadi caranya begitu, strateginya. Tapi kalau Anda punya strategi, sampean punya strategi yang lain yang lebih mantap, ya monggo. Tapi ini pengalaman saya dulu begitu. Jadi hafalan baru itu ketika nambah itu sudah diulang berkali-kali. Kan 1/4 kan lumayan. 4 halaman hafalan baru. Karena hafalan baru itu kalau tidak dibaca itu gampang lali. Nanti bualeni meneh sampean. Umpama sampean nambahnya juz 3, juz 1, 2 modalnya tidak begitu, juz 3 tidak begitu. Nanti murojaahnya urut baleni siji-siji mana itu apa? Tapi kalau di kayak model tadi itu ketika nambah selalu dibaca 4 halaman sebelum hafalan tambahan kita ziyadahnya. Itu insya Allah ketika ngulang lagi tidak terlalu berat. Karena setiap hari sudah terulang. Lalu percampuran materi hafalan. Karena Quran itu ada ayat-ayat yang beredaksi mirip tapi tidak sama. Nah ini ada yang model dibalik-balik itu nanti di Tita ini bisa itu. Sudah ada bukunya yang menjelaskan tentang itu. Ada karyanya Kiai Fathul Dimyati, ada karyanya Kiai Muhaimin Zain itu terkait dengan itu. Lalu yang terakhir ini yang menjadikan mudah lupa ini juga perbuatan maksiat. Ini kadang-kadang kita ini tidak niat maksiat, tapi maksiat itu datang ke kita. Tapi apa caranya kita meminimalisir, ya berusaha gitu. Lalu yang ketiga ayat-ayat yang serupa tapi tidak sama. Nah ini yang tadi yang sempat saya ceritakan. Yang keempat, nah ini yang paling penting, manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu jam berapa ini? Sudah habis waktunya, dikit lagi ya. Sampai harus punya satu keyakinan.
motivasi dalam diri Anda bahwa saya ini bukan mahasiswa biasa, bukan untuk sombong-sombongan di hadapan mahasiswa yang lain, enggak. Tapi untuk mensupport diri kita bahwa kita ini punya tanggung jawab dan tanggungan yang boleh jadi tidak dimiliki orang lain. Maka saya adalah penghafal, saya adalah mahasiswa penghafal Al-Quran. Berarti sekian waktu saya, manajemen waktu Anda itu sekian untuk Quran. Sampai enak waktunya. Saya tuh masih kadang-kadang tuh memimpikan ingin berputar ke masa lalu, zaman di pondok, zaman kuliah. Tapi ya tidak bisa, sekarang tanggungan sudah. Ya memang dunia begitu kan, begitu. Sudah ada tanggung jawab ini dan seterusnya. Itu padahal kalau sampean tuh tugas itu jangan menjadikan mengganggu terus Anda. Kita ini gara-gara tugas itu akhirnya terusnya terganggu karena tugas itu difikir tok gak dikerjakan. Tetap prioritaskan. Contoh, di awal perkuliahan dosen sudah ngasih tugas. Nanti tugas akhirnya ini. Sampai ngerjakannya kok aja suwi. Wah, akhir semester sudah menjelang UAS, numpuk yang lain. Wah, akhirnya asal-asalan sudah. Coba kalau sejak awal sampai cicil. Saya Agustus ini dari umpama 24 SKS, itu berarti ada maksimal 12 mata kuliah kalau 2 SKS. Kalau ada yang 3 SKS ya paling 21 lah. Sampai harus punya planning. Tugas akhir ini yang harus saya dulukan yang mana? Oh, yang masih memungkinkan ini. Maka di bulan Agustus, di bulan September kuliah ini, maka saya harus menyelesaikan 3 mata kuliah. Oktober 3 mata kuliah. November kan begitu. Beres. Nggak numpuk di akhir. Nah, kadang-kadang tuh ada yang numpuk di akhir. Itu kalau sama yang cicil tugas itu, insya Allah nggak memberatkan. Itu tetap bisa dikondisikan. Ya kalau yang jurusannya sains ada praktikum ya mungkin lah agak sibuk sedikit. Tapi lah jurusan sosial, tarbiyah, PAI itu mosok rere. Non saya udah bukan bermaksud untuk merendahkan jurusan tertentu loh ya. Nah, artinya dari sisi beban penugasan tuh loh. Kalau sudah bicara kedokteran, farmasi ya memang sibuk memang. Ya. Tapi yang biasa-biasa aku masuk kemudian alasan sibuk. Saya kadang-kadang heran, ada mahasiswa tuh merasa makhluk yang paling sibuk. Ustaz, saya sibuk sekali Ustaz, sampai tidak sempat kuliah. Wah, repot. Sibuk saking sibuknya sampai tidak sempat kuliah. Ya ini harus dalam ada. Lalu yang berikutnya ada dari manajemen waktu itu ada skala prioritas. Ya kalau sesekali diundang temannya ke kafe, ke Sarijan atau Marijan atau kafe mana gitu ya. Saya tidak boleh sebut nama sebenarnya, nanti dikira di endorse sama kafe. Ya itu sesekali boleh, tapi ojo kemudian itu mengalahkan waktu yang inti sampean. Jangan di kafe diskusi opo lama. Kita harus berpikir melakukan sesuatu ini saja nih manfaat buat saya dan untuk masa depan saya itu apa. Kalau ada manfaatnya lakukan. Kalau enggak, tinggalkan. Kalau sampean punya tanggungan yang mendesak, besok harus setoran, dahulukan. Saya yakin, sampean coba kabar saya. Kalau sampean mendahulukan Quran sampean, insya Allah waktu itu barokah. Barokah itu contohnya begini. Sampean sumpah ngadepi tugas, marekno sing urusan Quran ini, setoran beres, ngaji beres, targetnya itu dalam sehari semalam 24 jam itu berapa? Maron sampean maca tugas waktu barokah itu begini, baca Quran nyari bahan untuk umpama bikin makalah. Itu cepat ketemunya. Oh ini tek. Itu namanya waktu yang barokah. Itu namanya barokatuz zaman. Lah saya ngaji nih sampean kalahno. Wis gak ngaji wis saya fokus tugas. Iku mau maca diwalak-walik ini sampai 2 dina gak ketemu. Ya opo sih karepe? Bisa jadi begitu. Silakan dicoba. Nek ngeluh ya gak apa-apa, tuku bodol lagi. Wis guyon. Jadi ada skala prioritas. Lanjut. Yang keenam, keterampilan dan ketekunan. Ya. Jadi cerdas harus didukung dengan terampil dan tekun. Lah gak cerdas apa maneh? Gak cerdas butuh terampil dan tekun. Tidak ada lagi. Kecuali yang ini. 7, ada komunitas yaitu BIA, lingkungan. Dan di ma'had seperti ini, di Darul Quran wa Thaqafah seperti ini lingkungannya kan sudah kita bentuk. Tinggal bagaimana kita ini betul-betul untuk menjaga lingkungan ini agar bisa mensupport kita, agar bisa memotivasi kita. Nah ini,
antara tugas menghafal, menjaga hafalan, tugas kuliah, tugas organisasi. Kata kuncinya sebenarnya manajemen waktu, skala prioritas, dan istiqomah. Sambil istiqomahkan yang setiap hari yang menjadi kewajiban, lalu waktunya dimanage dengan baik. Nah, jam 6 sampai tidur malam-malam itu ya tidak apa-apa, tapi yang penting tetap jaga kesehatan. Nah, tidur malam bukan, kita ini kadang-kadang beralasan sibuk, tapi ternyata mohon maaf sekali kita tidak terasa di depan HP kita, gadget kita, pegang HP itu tidak terasa 1 jam itu kelihatannya sebentar. Nyekroli TikTok, seret. Kalau yang dilihat pengajian-pengajiannya tidak apa-apa. Tapi kalau ya itu, tapi tetap pengajian itu bagus. Tapi kalau Anda punya prioritas yang lain, ikut disik. Baru kalau ada waktu luang, umpama sambil ke kampus biar ada manfaatnya, dengarkan sambil ngaji. Kalau tidak murotal, tidak terus dewi, ya ngajinya orang yang itu bisa memotivasi Anda. Pokoknya ya caranya waktu itu jangan sampai terbuang sia-sia. Nah terus bulat kabeh, lisannya baca sholawat, jangan begitu. Pokoknya lisan jangan sampai menang, kemudian melamun dong. Nah soalnya kulhu ya kulhu aile, kan begitu. Jadi kata kuncinya itu manajemen waktu, skala prioritas, menjaga keistiqomahan. 9. Usia kalian itu ada godaan bahkan ujian dari lawan jenis. Saya tidak melarang seseorang mencintai. Yang saya larang adalah ketika mencintai sesama jenis. Nah ini jangan sampai bahaya. Gak bahaya, tak bahaya nemen ya. Tapi maksud saya begini, kalau Anda tersibukkan dengan Al-Quran, pokoknya prioritas sampean Quran, itu insya Allah hati itu lebih tenang. Tapi kalau Anda, itu kadang-kadang rokok menggak-menggok, akhirnya itu yang akan mengganggu Anda. Ini kepikiran ini, wis saiki ngene ae. Kalau memang rasa itu ada dan itu datang dengan tiba-tiba, maka yang didahulukan proposalnya jangan secara horizontal, tapi ajukan secara vertikal. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, maka jika tiba saatnya, maka jodohkanlah dia denganku. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, maka jodohkanlah dia denganku. Ini maksa ini. Wes. Jadi ojo sampai kaya arek-arek yang bukan santri, apa namanya? Daksa. Jadi kalau yang bukan daksa itu mungkin moro-moro ronor ini. Terus kalian tuh harus bisa menjaga. Dengan kehadiran kalian sebagai santri di sini, kalian harus bisa menjaga. Ojo koyo arek-arek yang lain. Sing rono rene iku wis goncengan bahkan kebablasan. Ya apa goncengan dianggap biasa dengan laki-laki dan perempuan, itu jangan. Karena setan tuh mesti godonya itu pertama memberikan sugesti pada sampean bahwa hal itu dianggap biasa. Oh gak apa-apa biasa mek ngono tok. Suwe-suwe dadi gak biasa. Kan begitu. Akhirnya terjadi hal-hal yang luar biasa. Masya Allah, na'udzubillah. Ini jangan sampai. Makanya harus bisa kita manage dengan baik. Nanti ini silakan di-share ke teman-teman. Ini bisa dibaca lagi, saya tidak usah membacakan terlalu rinci. Yang berikutnya, internet, medsos. Kan medsos itu sama internet itu kan alat, tergantung kita gunakan untuk apa. Saya itu pernah angen-angen, ternyata internet itu mengajarkan banyak hikmah kepada kita, termasuk cara kita bermedia sosial dan berinternet itu. Contoh, sampean kalau biasa buka ya IG, ya TikTok, ya YouTube, kalau yang sampean biasa buka itu yang baik-baik, maka nanti yang muncul yang lain itu juga yang baik-baik direkomendasikan. Sampean buka ngajinya Gus Dayan umpama, nanti jangan dicek ada itu. Nanti yang direkomendasikan ngaji yang ini, ngaji yang ini. Tapi kalau sekali sampai nyoba buka sing aneh-aneh, atau yang biasa buka drakor, drama Korea berseri, nanti ditawarkan itu yang lain pasti yang senada dengan itu. Ternyata sama dengan apa yang kita lakukan. Kalau sampean biasa ngaji, biasa yang baik-baik, maka nanti kebaikan-kebaikan yang lain itu akan merekomendasikan kepada Anda, iki lakoni. Tapi lah biasa bermaksiat, maka maksiat yang lain akan terbuka. Sama kayak begitu. Makanya kita ini yo apa cara menjaga. Termasuk kalau Anda, ini kita memang tidak bisa lepas dari ini. Tapi ngono yo ngono, tapi yo ojo ngono gitu loh. Medsos oke, saya juga punya TikTok, saya juga TikTokan, tapi tidak waktu saya habis untuk TikTok.
Kan TikTok tuh asal mulanya dari mana itu? Dari Indonesia itu. Indonesia tuh dulu sebelum Cina bikin TikTok, Indonesia sudah lama ada TikTok. Sampai tidak percaya. Saya sering dulu waktu kecil itu ada orang jalan-jalan sambil TikTok jual bakso. Nah, jadi TikTok itu berasal dari Indonesia, TikTok. Wes, jadi boleh tapi jangan nemen-nemen. Ojo sampai kita ini tidak deres selalu kemudian hiburannya itu. Lah ini keliru. 11. Ini datang bulan bagi perempuan. Ini ada beberapa pendapat terkait dengan ini. Kalau saya lebih memilih kalau yang datang bulan untuk menjaga ritme semangatnya. Cuman ya orang perempuan datang bulan itu juga macam-macam kondisinya. Kalau yang kondisinya baik-baik saja, tidak dilep apa ya, tidak sakit dan lain sebagainya, tetap setoran untuk murojaah ala niyati dzikr, dengan diniati dzikir. Itu lebih aman. Mushafnya bisa pakai terjemah atau pakai HP. Ya. Jangan yang mushaf yang murni. Nah ini. Tapi kalau umpama ikut pendapat yang tetap tidak ngaji tapi yang lain, yang monggo asalkan nanti setelah selesai datang bulannya bisa kembali semangat lagi. Ini nanti kita diskusikan bisa lebih lama lagi. Nah ini nanti bisa dibaca. Terakhir beberapa kalimat penutup ini. Alangkah indahnya jika tradisi keilmuan ulama terdahulu ini kita teladani pada masa kini, di mana Al-Quran ini menjadi fondasi utama, mulai dari menghafal lafadznya, memahami isi kandungannya, dan mengaplikasikan ajaran yang terdapat di dalamnya. Karena yang memantik peradaban Islam, termasuk peradaban di dunia ini, itu inspirasinya, motivasinya dari Al-Quran. Hari ini harapan besar ini dipercayakan kepada mahasiswa santri Daksa ini untuk melanjutkan tradisi unggul tersebut. Tidak ada kata lain kecuali selalu semangat dengan penuh ketekunan dan istiqomah dalam menghafal kalamnya, disertai belajar yang sungguh-sungguh dan optimal, dan terus menggali khazanah ilmu Allah yang sangat luas, ibarat samudra tak bertepi. Dan pembuktian itu, komitmen kalian itu dibuktikan dalam proses beberapa tahun yang akan datang ini. Karena hidup itu termasuk kuliah itu tidak lama. Sampai ngitung 3 tahun ke depan koyo suwi, tapi harus dilakoni cepet. Sampai dulu ketika semester 1 membayangkan wisuda semester 7, 8 itu lama, tapi tiba-tiba semester 9. Lo kan begitu. Semester 9 sih bimbingan kan begitu. Dia tuh gak kerasa itu. Tiba-tiba sudah harus bayar UKT lagi kan begitu. Nah, terakhir ini ada mantan Perdana Menteri Inggris. Itu dulu ketika Perang Dunia Kedua, dia menyampaikan sebuah statement, katanya begini, percuma kita memerangi umat Islam dan tidak akan mampu menguasai selama di dada pemuda-pemuda Islam itu bertengger Al-Quran. Tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Quran dari hati mereka. Baru kita akan menang, kata mereka, dan menguasai mereka. Kalau dulu minuman keras dan musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam. Oleh karena itu tanamkanlah ke dalam hati mereka rasa cinta terhadap materi dan seks. Nah sekarang lewat mana? Kembali lagi lewat internet. Itu kalau kita tidak bisa menggunakan internet secara bijak, kata-katanya dari William Edward Gladstone ini akan terbukti. Naudzubillah. Dan sekarang kalau kita persentase, berapa banyak mahasiswa muslim yang kemudian ketika kuliah itu sambil mondok, akan di sing mondok ambil sing nun sewu, tinggal di kos-kosan, tinggal di kontrakan, yang milih kos-kosan yang bebas, kontrakan yang bebas. Adakah di daerah sekitar Dinoyo, Lowaru? Banyak. Laki-laki perempuan lalu sudah nginep di situ, naudzubillah. Ini karena termasuk pengaruh-pengaruh dari internet. Pengaruh negatifnya ya, kalau positifnya juga banyak. Cuma negatifnya kadang-kadang itu membuat kita ini anak-anak zaman sekarang ini kadang-kadang maunya instan. Presentasi kalau udah bawa HP itu udah berani maju sudah. Jadi kalau ditanya itu langsung browsing. Nah, zamanku kuliah kan gak iso browsing nanti. Ketika ditanya nggak bisa ya mas, nggak tahu gitu kan. Dicari di buku nggak ada. Kalau sekarang browsing sudah. Entah jawaban itu dari mana, benar atau tidak, siapa yang jawab, pokoknya muni. Dan begitu. Yes, ala kulli hal, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah.
Kita berdoa, Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa talamidana min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ja'alna wa iyyahum minal ladzina istafaita min ibadikal ladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Nanti mungkin ada pertanyaan, saya persilakan dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hasyim atas materinya. Biar tidak lama-lama ya. Mungkin ada pertanyaan nih dari adik-adik yang putra ataupun yang putri. Yang putri dulu kalau gitu. Silakan yang putri. Langsung aja. Ini ada Iya. 2. Ya, yang di depan dulu. Iya. Jadi Ustaz, niku apakah bermaksiat itu mempengaruhi hafalan Al-Quran? Kalaupun iya, itu banyak saya temui di antara banyak teman-teman saya itu, mereka itu udah menyelesaikan hafalannya 30 juz, tapi mereka itu pacaran, sedangkan hafalannya tuh masih sangat-sangat lancar dan mungkin gitu. Apakah itu tadi cuma berpatokan pada bahwa orang-orang yang berniat menghafal Al-Quran dan niatnya itu benar, keinginannya kuat, maka Allah akan memberikan pertolongan dan kemudahannya. Gitu. Terima kasih. Yang kedua. Ya, kalau saya mau bertanya, apabila motivasi atau alasan utama kita untuk menghafal Al-Quran itu bukan hanya semata-mata karena Allah, tapi misalnya mungkin karena ada tuntutan dari orang lain, dari sekolah, atau mungkin ada dorongan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, apakah itu akan mengurangi keberkahan kita dalam menghafal Al-Quran atau mengurangi kemudahan kita dalam menghafal Al-Quran gitu? Terima kasih. Baik. 2 cukup sih dimasukin apa? 2. Oh, ini yang putra ini. Yang putra? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, untuk penghafal Quran pemula itu baiknya menghafal Al-Quran itu selesai dulu 30 juz walaupun belum mungkin, untuk nantinya diulang lagi dari juz 1 sampai 30 untuk kloter yang kedua, untuk bagian yang kedua pengulangannya, atau langsung menghafal dari juz 1 sampai 30 sekalian langsung memungkinkan. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu ya. Yang kita ambil 3 dulu, kita bahas 3 Ustaz. Untuk yang pertama Ustaz, apakah bermaksiat itu benar-benar mempengaruhi karena mungkin adanya ada contoh yang dilihat dan masih tetap gitu Ustaz. Mungkin bisa dijawab Ustaz yang pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya luar biasa bagus dan kritis ya. Kita itu manusia itu punya pandangan yang terbatas. Pandangan yang menyeluruh itu tidak lain dan tidak bukan adalah dari Allah. Kita ini kan menghukumi secara zahir, nahnu nahkumu bil dzawahir. Secara umum itu memang sebagaimana Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau pernah lapor kepada gurunya Imam Waqi itu kan. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya ini curhat kepada guru saya yaitu Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Maka kemudian Imam Waqi ini memberikan arahan, memberikan bimbingan kepadaku agar aku ini meninggalkan maksiat. Secara umum, maksiat itu kan diibaratkan seperti sesuatu yang menutup. Lah sementara Al-Quran itu adalah cahaya. Cahaya itu tidak akan menembus sesuatu kalau itu tertutup. Cahaya itu kan kalau ada celah dia bisa masuk, tapi kalau semakin tutupnya semakin teman maka dia akan sulit untuk menembus. Kalau satirnya tuh rotok remeng-remeng satirnya yang tidak terlalu tebal itu masih bisa masuk sedikit. Artinya apa? Secara umum maksiat itu iya bisa mengurangi dan bisa menghilangkan cahaya itu. Kok kemudian ada 1-2 orang yang kemudian ditampakkan kepada kita, maka kita jangan kemudian mengambil kesimpulan wah kalau apa-apa. Karena Allah memberikan setiap orang itu berbeda-beda. Jangan-jangan ini ya. Ada orang yang diberi istidraj.
Istidraj itu koyok-koyok kelebihan, tapi sesungguhnya dia diuji. Makanya orang yang menghafal Quran itu, kalau kita bicara tentang ummatul ijabah, itu ada 3 kategori. Kalau ini kita kontekstualisasikan dengan menghafal Quran, dalam surah Fatir itu disebutkan tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini, kitab suci Al-Quran, terhadap hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Lah orang sudah dipilih kok kemudian ada yang memilih 3 jenis level ini. Level yang paling rendah apa? Faminhum zalimul linafsi. Apa itu zalimul linafsi? Orang yang zalim terhadap dirinya. Zalim itu kan bentuknya macam-macam. Sudah dikasih tahu rambu-rambunya, begini. Saya tidak tahu yang sampai amati tadi itu pacarannya yang model seperti apa. Kalau pacarannya sampai-sampai yang melampaui batas, melampaui syariat, berarti dia bisa masuk kategori betul-betul zalimul linafsi. Sudah dianugerahi hafalan Quran. Kalau dia kok masih lancar, boleh jadi tadi istidraj. Allah masih memberikan dilulu dulu. Bisa jadi itu yang kita tidak bisa melihat itu, nggak bisa menilai itu. Tapi sama jangan mengambil kesimpulan, Bapak wis aku tak pacaran kalau tetap lancar. Lalu sampean terus buyar ya apa? Sapa sing tanggung jawab? Umpama hafalannya buyar kan begitu. Jadi jangan kemudian diambil kesimpulan, oh gak apa-apa, jangan. Karena ada tingkatan zalimun linafsi. Lah zalimun linafsi itu para ulama mendefinisikan itu orang yang sudah dianugerahi kitab suci Al-Quran, termasuk dari sisi hafalannya boleh jadi lancar, tapi dia maksiatnya jauh melebihi daripada ketaatannya. Naudzubillah. Baru level atasnya lagi, wa minhum muqtasid. Muqtasid itu apa? 50-50. Kecuali kalau tadi umpama pacarannya itu pacaran yang sehat dan itu sudah niat untuk menikah karena usianya sudah cukup, sudah lulus atau sudah mau lulus, tapi serius, bukan hanya bermain-main loh, hanya jalan-jalan yang tidak jelas itu, enggak, tapi serius, dan itu dalam konteks betul-betul terjaga. Ini harus dilihat. Tapi kalau yang kemudian model-model goncengan ngawur, nak lewat polisi tidur getno barang itu ya jeduk-jeduk panas. Mohon maaf ini guyon. Ini perlu diwaspadai yang seperti ini. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi yang level yang tertinggi apa? Wa minhum sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat itu apa? Dia ini posisinya itu kebaikannya jauh melebihi dari keburukannya. Ketaatannya jauh lebih banyak dibanding maksiatnya. Sesekali maksiat tapi dia kemudian zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi begitu. Jadi tidak kemudian lalu kita ambil pukul rata. Loh hari kok cik lancar ya, berarti pacaran itu ini belum. Jangan diambil kesimpulan berarti pacaran tidak apa-apa karena tidak menghalangi hafalan. Tidak seperti itu. Tetap aturan dasarnya maksiat itu adalah noda. Noda itu bisa menutup cahaya, kan begitu? Maka disinilah manusia itu memang tidak bisa lepas dari maksiat. Makanya kita ini setiap hari selalu minta ampun, selalu berbuat baik. Maka perbuatan baik itu yudhibunas sayyi'at. Innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Allah akan mengampuni. Kalian berbuat baik diampuni. Yang penting itu maksiat itu diniati. Kalau sudah diniati, ya itu yang bahaya. Makanya sampai ada dalam fikih itu kan jamak dan qasar itu tidak boleh kalau maksiatnya itu bisafar. Kalau fisafar masih boleh. Bisafar itu apa? Kan awal itu sudah niat maksiat. Aku tak nang Surabaya mau ketemu cewek gini sudah niat kan, nggak boleh sholat jamak. Tapi kalau fisafar itu tidak sengaja, berangkatnya tuh mau ziarah ke Ampel, kan ziarah apik nih. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu maksiat di bis atau di kereta kok jejer. Asalnya kopian, lon kopian dilempit digesek. Karena lek kopian kan kate takut-takut gak bebas. Dari mana mbaknya? Lu mulai. Nah itu berarti maksiatnya fisafar. Pura-pura ngantuk barang ini, waduh gawat ini. Ya itu berarti fisafar. Jadi begitu. Bisa dipahami ya? Terus yang kedua tadi kalau motivasi menghafal itu begini. Ini sama saya pernah diceritani oleh guru saya terkait dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu asalnya beliau itu orang dia sudah ditinggal bapaknya ketika kecil. Akhirnya dia sekolah dan sekolah itu mendapatkan beasiswa. Kata yang memberi beasiswa, pokoknya kalau nilaimu
Umpama kalau sekarang ya IPK-nya di bawah 3,50, beasiswa saya cabut. Makanya Imam Al-Ghazali itu belajar serius karena takut beasiswanya dicabut. Sampai pinter, sampai lulus, pinter, alim. Kemudian terkenal ungkapan beliau, saya lupa ibaratnya seperti apa, tapi maknanya begini: ilmu itu akan kembali ke jalannya, ya kembali pada Allah. Artinya apa? Kalau ini kita kontekstualisasikan kepada kita, memang niat yang ikhlas itu menjadi satu pondasi, tapi kadang-kadang manusia itu tidak bisa 100% niat ikhlas, tidak bisa. Tapi kalau ada niat-niat yang lain, terus pokoknya lakonono dhisik, nanti lama-lama dia akan mengerucut kembali kepada yang punya, kembali pada Allah. Sama saya ini ngapalno di usia-usia kalian, ya Allah, saya ini sebenarnya tidak karep durung niat temenan karena orang tua, karena beasiswa, umpama pengen dapat beasiswa. Wis pokoknya lakoni ngapalno sih. Nanti tapi tetap lillahi ta'ala jangan dihilangkan. Nanti lama-lama yang itu akan minggir, yang lillahnya akan lurus. Tapi syaratnya harus dilakukan. Sama kayak ikhlas. Sampai sodako atau sholat atau sodako aja lah terkait dengan keikhlasan. Sodako itu ikhlasnya apa akei, sajane akei. Ikhlas nanti akan ngikuti. Karena nek ikhlas lah, gak ikhlas sih, mending gak sodako lah, repot. Ikhlas itu kan sifat yang menempel. Maka harus ada amalnya. Jangan kemudian aku timbangan gak ikhlas, mending gak sodako. Enggak, sodako. Dene niat ingin dipuji orang lain. Kalau itu masih ada, wis pokoknya lillah. Tapi lah no perasaan bangga dipuji, wis pokoknya lakukan terus. Nanti lama-lama kan biasa. Pujian orang tuh sak piro sih? Mari yo wis. Itu nanti akan ketemu jalannya. Itu seperti yang dialami oleh Imam Al-Ghazali. Jadi jangan kemudian amalnya ditinggalkan gara-gara niatnya belum bisa betul-betul 100% lillah. Itu proses. Jadi kalau ada yang maksa sampai di sini, terpaksa di sini, sudah, karena sudah kadung di sini, syukurilah dengan serius. Dene niati opo, tetap lillahnya dimasukkan. Kok ada yang lain-lain, tetap jalan saja. Gitu loh. Makanya Nabi Musa itu ketika dalam Ahmed baca surat Al-A'raf itu, Allah menyatakan, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, inni istafaituka 'alan nas, sesungguhnya aku memilih kamu dibanding semua manusia dengan dua hal, bi risalati wa bi kalami. Itu kalau kita kontekstualisasikan, tidak ada yang kebetulan sampai masuk di sini, tidak ada faktor kebetulan di dunia ini. Kita ini ngomong kebetulan itu karena keterbatasan pandangan kita sebagai manusia. Semua itu sudah digariskan. Sampai kok masuk sini, sampai sudah diberi anugerah dua hal. Birisalati. Kenapa? Karena kalau di lembaga pendidikan pondok pesantren, pertama, sampai akan menjaga risalah Allah. Salate subuhe gak kawanan. Tapi kalau mohon maaf di kontrakan, di kos-kosan, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau di sini kan ada yang ngurusi, ada pengurusnya, ada kakak tingkat, ada yang ngopeni, ada yang bangunin. Waktunya ngaji, ada harus ngaji. Kan begitu? Berarti risalah itu terjaga. Yang kedua, wabikalami. Sampai termasuk menghafalkan kalamullah. Maka kuncinya apa? Fakhudh ma ataituka. Maka ambillah dengan kuat apa yang telah aku anugerahkan kepadamu. Wa kum minasyakirin, dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Di dalam Al-Qur'an itu konteks ketika Allah memotivasi kita, itu semuanya menggunakan komunitas. Wa kum minasyakirin, bukan wa kun syakiro. Jadilah kamu orang yang bersyukur. Enggak, jadilah kamu termasuk kelompok orang-orang yang bersyukur. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah aku seorang putra yang termasuk orang-orang soleh, komunitas. Kenapa? Karena daya komunitas itu luar biasa. Pengaruh teman itu luar biasa. Maka pilihlah komunitas yang baik untuk masa depan kalian menjadi generasi terbaik. Kalau salah memilih komunitas, gagal untuk masa depan kita. Kan begitu. Jadi itu komunitas, termasuk komunitas buruk. Saya pernah mengamati, ini angan-angan saya ini ya. Ketika iblis setelah diusir dari surga, atau iblis tidak mau tunduk ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan, aba wastakbaro. Allah tidak menyatakan aba wastakbaro wa huwa kafirun, tapi wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk komunitasnya, kelompok yang ingkar kepada Allah. Itu komunitas. Jadi begitu, ya. Jadi jangan khawatir.
lilahnya insya Allah tetap lilahnya jangan dibuang, tapi ini berproses. Persentasenya asalnya kalau memang kecil nanti akan membesar yang lilahnya, yang lain nanti akan minggir. Itu proses. Satu lagi, gimana? Ada tanggapan? Ya. Ini tadi? Iya, yang tadi yang kalau pemula itu apa 1 sampai 30 ya, di 1 sampai 30 itu langsung mungkin apa yang boleh langsung hafalan biasa aja gitu, maksudnya gitu. Kalau saya disuruh untuk memilih, itu kan memang pilihan. Ada beberapa lembaga pendidikan itu yang model kayak tadi itu. Yang penting mari, karena kalau sudah selesai itu alasannya orang itu punya tanggung jawab yang lebih. Cuman yang harus diingat, tantangannya juga lebih. Karena biasanya yang sudah pernah ziyadah ngulangi lagi murojaah seperti nambah, itu biasanya tingkat kemalasannya itu lebih berat. Biasanya. Kalau saya disuruh memilih, maka saya lebih memilih yang berproses secara alami, tidak ngejar ziyadah selesai, tapi himmahnya harus tetap ada sampai selesai, tapi harus punya target. Kalau tidak sesuai dengan target itu, target yang rasional ya, jangan menargetkan sesuatu yang tidak rasional di luar kemampuan kita. Ya kalau Allah menurunkan inayatullah ya tidak ada yang tidak mungkin, tapi kan kita ini berjalan sesuai dengan sunnatullah. Umama, sampean kuliah dengan tugas sekian, maka saya sehari mampunya nambah sekian, nanti murojaahnya sekian, nambah sekian, murojaahnya sekian. Nanti berproses. Kalau saya ya lebih setuju pada saya memilih pada yang berproses, tidak hatam dulu. Tapi umpama saya dapat 10 juz, maka 10 juz ini dilancarkan dulu. Nanti setelah jadi 10 juz, masuk berikutnya yang 10 sudah jadi ini sambil jalan tadi kayak model deres yang saya tadi. Itu lebih enak nanti. Begitu hatam sudah mungkin. Karena biasanya ada lembaga yang hatam dulu, ziyadah dulu, nanti harus putaran kedua berikutnya. Ini kadang-kadang sudah tidak kanten. Orang yang di luar kita yang tidak menghafal kadang-kadang mengira uang nek ngapalno pokoknya apal ya wis apal, padahal tambahan itu kan bukan sekedar selesai, tapi tanggung jawab setelah tambahan itulah yang harus ada pada diri kita. Dasarnya apa? Kalau saya memilih pendapat yang ini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ojo tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu termasuk ojo ndang nambah cepet-cepet. Kecuali ada orang-orang tertentu yang memang memiliki diberi kekhususan oleh Allah. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Contoh Ustaz Deden Mahyarudin, tidak sampai setahun tapi hatam langsung juara MHQ internasional. Mungkin Gus Mun'im, ya Abdul Mun'im Asyadzili, pengasuh pesantren Asyadzili Sumber Pasir, 7 bulan hatam langsung lancar. 97 juara tafsir internasional. Itu orang-orang tertentu. Kita jangan menganggap diri kita sebagai orang tertentu dulu. Aku iso kok yang ngono. Itu fadol. Jalani dulu kok kemudian diberi kemudahan kok iso cepet. Lanjutkan. Tapi cara saya tadi itu. Terus yang harus diingat lagi, sebelum proses ziyadah pastikan bacaan kita benar dan itu secara tartil. Nek mocone ngafalkannya pertama buatnya tartil bagus, maka nanti baca cepat bisa. Tapi kalau sudah buat hafalannya cepat, suruh tartil kesulitan. Ya sesungguhnya bacaan cepat itu juga bagian dari tartil. Kalau kita menggunakan definisinya Ali bin Abi Thalib, ma huwa tartil ya Ali? Kata beliau, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kita baca hadir, baca tadwir itu kan juga harus pakai tajwidul huruf, pakai ma'rifatul wuquf, enggak boleh berhenti sendirian. Itu juga bagian dari tartil. Tapi yang dimaksud di sini tartil dalam arti bacaan yang enggak cepat. Karena kalau tartil itu lebih terjaga. Gak kesingsal-singsal, gak kepontal-pontal gitu loh bacaannya. Yang penting nambahnya. Karena nambah itu mencetak. Terus nambah gue cepet-cepet ngulangi angin. Jadi nambah itu betul-betul membuat. Merubahnya nanti sulit kalau ada kesalahan. Jadi begitu. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Mungkin dicukupkan ya, karena waktu kita sebenarnya sudah lewat 10 menit, hampir 15. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tadi kan ada nomornya Ustaz Hasyim tuh ya. Mungkin kalau ada apa-apa boleh ya Ustaz sekali nanya kayak gitu, Siap. sharing gitu kan. Mungkin boleh nanti bisa tanya ke Ustaz Hasyim.
Baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk materi